Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon terang. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah sampai asar. Ini rumah tenang ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepat putus. Rapat gue coba dong. Podo rapahami rumah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat bulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi ada. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa inna wa alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa waladhi ja'alakum sinna. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalek misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung itu kamu ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas jabatan. Lalar aja keramat itu nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi. Apa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin
Bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Dia nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang kelulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono 200 aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat rezeki. Tapi sing ra rezeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila jalahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis dicurigai to. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang orang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu haminggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah terusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah terus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah lebih suar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mati, hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid.
Orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon lah ya berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan, sing ngomong-ngomong ngelawan. Siap lawan. Siap. Ya follow ISIS. Kita asli nih, Mas. Gini tuh. Gini tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong dewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran sama, lho Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh, aku warat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Aku lah sauni-uni kok. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene paling nyek dekne ditulis wira loro Bang. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadep ya sama. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adab. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku ora muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kata wakata terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit rumosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut safir ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam-salamnya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya itu apa? Kepleset. Itu berkat kocak kaki. Saya pertanyaan satu. Mobil. Paling berguling. Wah ini masih. Mereka latihan apa? Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat enggak. Nah seperti ini gue rasa anak Willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar.
Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak orang kan tenan. Aku pula balik. Aku pula balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa jalan ketemu aneh-aneh. Tak tahu. Tapi ketemu aku sama nih Mas. Wah. Betul enggak bro? Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum itu kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil aku bima amantum. Boleh mikir, mana ya? Seudon kok usah di lembaga, no seudon. Boleh seudon kok dalil. Itu ada panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikei panggung. Jajak bisa. Boleh seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin ternyata. Gue sampai suara tak protes, nah gue aku tetap. Bahaya itu bahaya sekali. Orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasyatul. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalaban. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tadi rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengiran. Kalau bojo minggat, namun apa gede sing luwe. Nah, wis ngono tak pilih iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang tulo. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumah tobat wong-wong. Awas ya, nasa tak lama. Aman Nabi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik ini. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman ya jisu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa ya susu. Aku wong pertama pas ketemu pengiran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pengiran ngedikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, warid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati itu syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Gak syahid ya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimpi. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu cek waduh. Jangan kira tuh gak sah. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa ke aliran nanya. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat ya.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adatnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semuanya tenan Yesus. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari Rahman il kusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayubrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Ya nafairu aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca. Dua kafar tuh. Iku wilayah pengira. Kalau saiki misale ki melarat terus sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean iki. Terus orang lain ngomentari, wah iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat. Ya sauni-unine ra wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya yen melarat kan ngono iso wae ngono ya sempur ora tak ono pangeran. Kalau ono wong ditetir bodoh ora usah. Pancen bapak-bapak bodoh ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan gitu ora. Iku pengen pangeran sing ngendikan lho pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal gune iku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la alahu fitnatul lakum wa mata'un lil dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka terus. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Ngertos oh kafir ya sembrono. Pak kok pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan mari neraka ya iki. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi, ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Sing dijarno apa ae jelas ngomong Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa ae ora roh. Mulane ana wain adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran itu jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalik lah ya ora roh nak iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh tapi nak iku ora roh. Maksudnya toh ora bocok iki ya. Wah, buat aku itu khotimah yo ngene ora. Nak bar pidato kok apa lagi roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener Mas, hukume jigoten roh. Wani nglakoni berarti mesti sunat, wani nglakoni mesti sunat. Nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko khatamane urunan Mas. Kebur ya. Ya urunan enggak. Kemudian langsung kebul mulai ini kan umur berapa cukup gitu berapa ngatasi misalnya 10 tahun kan digawe paling goblok bisa 10 tahun apa mana nak cerdas 10 tahun sangat bulan oh siapa sangat bulan
Kalau boleh. Oh kak, kebule siap. Aku lah ya urun yakin. Dua aja nih nanti mau tunggu kebun. Wong keramat mau tunggu kebun. Tuhan ngenteni pidato tunggu suwi ya. Balik suwi. Wong keramat tetep. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nah ngendikan adab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kadza wa kadza misalnya in aro'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amin itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat itu albattah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatanya kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah di duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugih di balik wis nyangoni. Wis nyangoni itu kok. Wah, duwe akeh balik, malah sugih nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Jom yo. Wah, awas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunatullah hubungannya mbek kawula niku rahmat. Bahkan redaksine kata baca aku ra ahli sunah namanane majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa. Ono wae maksud kok yo kan. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho ahli sana tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena Allah wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya istilah kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamat no hafid sangka mangan barang juga. Iso wae sing ngundang koruptor, apa kepengen nyelamat no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadap sini-sini. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ono pitik dipikirin dongo, iku nak araku tarangan dikene aku. Ya sudah, akhirnya dinetir buta karena Allah ngerespon pitik itu ya makhluknya pangeran. Mergo roh hafite medeni nak araku. Orang beber. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram akan dihalalkan dam yang haram.
Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah ada mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ini buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafe itu tak usir kabeh. Dosa paling gede wong dikei ayat Quran lali. Sak ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafidan tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini semata kori masya Allah makanya pengiran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai jadi makom istisna sing illa ya sudah itu aja ora usah mbok ekstrim wong Quran lali dosa gede nak ra ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana wong men dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo, awai sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munibir melebur dosa terus. Lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal apa. Yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayate qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene yo redaksine qul wal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena ada, ya kita samina watona karena Allah menfonis kalau itu karena ada. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akhir. Lalu saya udah bang suka perkara ngono. Oh, sopo iku. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukumnya khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener Mas, tapi kan tetap dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing mergo Allah ngendikan sih kata rabbukum ala nafsi rahmah sebagian wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambek Allah untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong yo salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu wis tuwek niki mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib. Wajib ku ana nggone. Nak wae bayar aja ditinggal ngaji. Jadi ndelek. Aneh-aneh kan nuruti seksual, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah para meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae cek bisa. Istighfar nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali. Sudah jelas Qur'annya gini, nanti Qur'an tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab itu judulnya malah yang isinya loh ini. Jadi saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi, be salat, wis maca sholawat. Zaman akhir kaya ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wes tak nak kena sanksi kaya Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafar. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Lah diutang ra susah kan yo lucu. Mulane kan Nabi nanti ngendikan inna minadzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes iku ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, belajar orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetap seneng. Nanya murid pluralian itu. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi sitok nih. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok dianggap apa sithik-sithik bojone minggat. Terus kene angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena, kurang apa. Wis mau hukumnya adab terus piye? Jadi anggapnya dikopi orang maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bare wis pinter lho. Wa kadzabalan gorono bi iklan Quran kaum muka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorono Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorono Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Nek ora iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantung ra gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nek darah di geni ku adem. Wah, iku wis majenen iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman iku ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dene uteke cek waras, cek ngerti. Nek rokok iku madharat, aja kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi, yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Itu mubahat fayuhibahum bima kafar. Meleng-eleng. Pokoknya anut aku, nah bab ini kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungannya dengan Allah iku elingno Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wit ganti. Mulane ketika Kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jenenge wong wedok nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang orang kok yang itu, tapi mau kiai nabi, garwane tahu sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asal robbuhu intol lakokum na'ibdilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minkunna yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune Kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran bela Nabi, ora bela kita.
Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibelo pangeran. Syukure pangeran tetep belo. Jadi ya syukur. Mulane nek bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, kan minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap lo aneh loh, nak mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu aja. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu iya kan ya, gimana nih? Pokoknya rahmat. Jadi nong lali Quran rasa bawa tuh, melebu ayat istisna. Sanu terbuka, falatan sakitlah insyaallah. Masya Allah kakek ya. Padahal cara nakwu itu mustasna itu jumlahnya ra oleh podo kan mustasna ini. Mesti lali sithik normal e. Kalau pulang sing elek kok sama. Itu mustasna ya sadriku. Itu dia nakwu aneh. Wakada balan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira ta wa te Quran wal aku mesti bener ayo situ tekse bener tu ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora nang sune ngatas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko males sing sira kabeh inna ma ana mesti teng sing mudiron sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ila wahi maring wa ada iki qabla amri sing den perintah kita kean perang tenan. Wes ana ayat kita ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok. Mariku molu. Tapi nak sing lawan, udina lil ladina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Naga yuqatalun ora usah udina. Oh, wong Islam gagah-gagah wong turu dibom. Kerene ning ndi, no? Kerene ning ndi. Tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang. Eman brewok munip. Kudu wani ya nek ana wong baca kowe kudu wani. Repot sampai masih tahu repot. ISIS sih tahu ISIS. Tapi dia ISIS yang lunak. Dia kan ada setoran yuk. Mulai kapan nih? Kira mau nak cek sih bro? Kayak mana? 9 bulan. Oh tuh, aku lapor soal. Oh, 2 tahun. Kasih ngomong, sing ngomong kira orang kok? 2 tahun. 3 dikasih ngomong. Berarti orang aku berapa teman? 22 akhir. Lah aku yo urun gak tenang aku yo urun kabeh. Ya urunan yo. Juga sampai kira usah. Sama-sama. Enggak nenteng, paling pasti aku kebur gitu. Kira Mas paling kebur. 20-an. Lah pasti aku paling salah larangnya. 30 ya. Tak berasa. Iya, lengkap nih Bapak. Bapaknya padi-padi, Pak. Sampai hadirin situ kalau ada hafid uga ibut belas. Biasanya di TV susah kan dia. Iya, di kondi gitu. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben gede cerita khabar dan cerita mustaqarrun utai gon tetap. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena adab. Ini bener saya kalau Allah cerita adab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Adab. Jarang sekali. Makanya Allah nanti ngendikan ngene jus dosa lho, Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja sing dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir.
Mulane ngaji tuh. Masa menuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Ya, mangkola li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, anak kampean kan yo kafir. Bedina maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki. Nah, guru tauhid didarani kafir. Wah, sembrono kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohin niku kula. Ning sarang kulo yakine semulang kula. Gak trimo tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis baro iki umur baro. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh semut. Nah umure ngaji tok nek kowe. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Ngaji itu lama. Wis mulang itu to. Ya maju ya. Lane kena takoki mungkar nakir ben. Kulo niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukane kulo niku guru lho. Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Beli kulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron tego tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumiku ada sih waktu wastaqiron jadi tetep apa ada. Wa minhu ada hukum. Jadi kabeh perkara iku ana momene, terutama ada. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang, insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah, umat yang diwelas. Wong kanjeng Nabi iku kaya apa sampai ngendikan wa sudin wa makana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, macam Allah niat ngafaro. Kau malu kafe kesandung. Mulai mulang malah ngobjek. Wah, feeling lo kesandung, ayo lumayan. Yo, jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, rasa nganti asar coba. Terus rasa nganti asar sudah pinter.